Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendapatan dan beban. Sebelum masuk materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rafli Dayat dan 4 teman yang lainnya adalah Nur Anissa, Resmika, Yusra, dan Rahayu. Baiklah, kita masuk saja materinya. Program audit. Tujuan audit adalah untuk meyakinkan bahwa yang pertama, semua beban perusahaan telah dibukukan dengan tepat dan lengkap dalam visa batas. Yang kedua, beban yang dicatat merupakan beban perusahaan yang didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta telah dihitung dengan tepat. Yang ketiga, ketepatan dalam klasifikasi menurut kelompok atau jenis bebannya dan juga dalam hubungannya dengan usaha perusahaan. Yang keempat, semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diberikan kejelasan dan memadai. Yang kelima, hal yang sama di atas juga berlaku untuk tujuan memeriksa pendapatan lain-lain di perusahaan tersebut. Nama saya Yusra. Pembahasan selanjutnya adalah prosedur audit. Yang pertama, siapkan skedul utama. Yang kedua, minta daftar beban operasi dan cocokkan dengan buku besar. Yang ketiga, lakukan uji kewajaran atau reasonableness test untuk melihat kewajaran fluktuasi setiap beban dengan membandingkan data tahun lalu atau bulan-bulan sebelumnya. Yang keempat, apabila ada kenaikan atau penurunan yang mencolok, mintalah penjelasan dari pihak manajemen. Kemudian cocokkan antara penjelasan tersebut dengan bukti-bukti lain yang mendukung serta pembayarannya. Misalnya beban pemasaran promosi naik yang didukung dengan penjualan yang meningkat, atau beban gaji meningkat akibat adanya penyesuaian gaji, atau peningkatan jumlah karyawan akibat kegiatan operasi yang bertambah. Yang kelima, lakukan pencarian untuk mengetahui apakah ada beban yang belum dibebankan untuk tahun berjalan, atau hubungkan sewaktu memeriksa akun hutang beban dengan melihat pembayaran setelah tanggal neraca, melihat kontrak atau perjanjian lainnya, serta minta penjelasan dari pihak manajemen. Yang keenam, yakinkan bahwa semua beban operasi yang dibayarkan merupakan beban perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Yang ketujuh, perhatikan beban-beban yang seharusnya dikapitalisasi. Yang kedelapan, lakukan visa batas atau cut-off yang tepat atas beban operasi yang dibebankan pada periode berjalan atau yang menjadi beban periode berikutnya. Yang kesembilan, periksa klasifikasi atas beban operasi sehubungan dengan kelayakan penyajian dalam laporan keuangan, termasuk hubungannya dengan usaha perusahaan serta kesesuaiannya dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ke-10, yakinkan bahwa semua beban operasi yang mempunyai kewajiban perpajakan telah ditaati sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang ke-11, untuk beban yang berhubungan dengan amortisasi atau penyusunan dari suatu aset, lakukan cross-check dengan akun aset tersebut dilakukan bersamaan pada saat memeriksa akun aset tersebut. Yang ke-12, untuk beban atau pendapatan lain, yakinkan bahwa pendapatan dan beban tersebut benar-benar terjadi di luar operasi perusahaan. Selain itu, yakinkan juga bahwa semua beban dan pendapatan tersebut telah dibukukan dengan visa batas yang tepat. Yang ke-13, perhatikan apakah hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan akuntan telah diperoleh informasi yang memadai. Yang ke-14, buat daftar koreksi serta saran perbaikan yang diperlukan untuk pihak manajemen yang merupakan salah satu patokan dalam menilai mutu audit Anda. Nama saya Nur Anissa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Pada bagian keterangan pertama, sini berkaitan dengan gaji. Jadi di sini nilai gaji adalah 1.041.074.000 rupiah dan per auditnya bernilai sama, yaitu 1.041.074.000 rupiah. Selanjutnya itu kesejahteraan karyawan. Di sini kesejahteraan karyawan itu bernilai 354.351.000 rupiah dan berada pada kredit sebesar 8.640.000 rupiah. Jadi pada per auditnya senilai 1.041.074.000 rupiah. Selanjutnya yaitu promosi. Di sini nilai promosi adalah 200.342.040 rupiah dan berada pada debit sebesar
Rp15.910.000. Jadi pada perauditnya di sini bernilai Rp261.252.040. Selanjutnya yaitu perjalanan dinas dan akomodasi. Di sini bernilai sebesar Rp247.952.400 dan berada pada debit sebesar Rp100.000. Sedangkan pada kredit sebesar Rp60 juta. Jadi pada perauditnya bernilai sebesar Rp188.052.400. Selanjutnya yaitu bensin. Di sini bensin senilai Rp168.587.770 dan perauditnya bernilai sama yaitu Rp168.587.770. Selanjutnya itu jasa profesional. Di sini jasa profesional bernilai 20 juta dan berada pada debit sebesar Rp1.276.596. Jadi pada perauditnya bernilai sebesar Rp2.276.596. Selanjutnya yaitu pada asuransi. Di sini nilainya sebesar 20 juta dan berada pada debit sebesar Rp1.750.000. Jadi pada perauditnya di sini sebesar Rp21.750.000. Selanjutnya yaitu jamuan dan representasi. Di sini sebesar Rp41.965.000 dan berada pada debit sebesar Rp4.500.000. Jadi pada perauditnya di sini senilai Rp46.465.000. Selanjutnya yaitu ada sumbangan. Di sini sumbangan bernilai sebesar Rp21.500.000 dan pada perauditnya juga bernilai sama yaitu Rp21.500.000. Selanjutnya di sini ada perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor di sini bernilai Rp75.351.500 dan berada pada kredit sebesar 4 juta. Jadi pada perauditnya di sini nilainya adalah Rp71.351.500. Selanjutnya adalah telepon, fax dan pos. Di sini bernilai sebesar Rp32.500.600 dan pada perauditnya juga bernilai sama yaitu Rp32.500.600. Selanjutnya ada listrik dan air. Di sini listrik dan air bernilai Rp12.500.600 dan pada perauditnya juga bernilai sama yaitu Rp12.500.600. Penyusutan di sini nilainya adalah Rp354.691.800 dan berada pada debit sebesar Rp22.367.000. Sedangkan pada kredit bernilainya Rp183.670.800. Jadi pada perauditnya didapatlah nilai sebesar Rp193.024.667. Selanjutnya yaitu piutang tak tertagih. Di sini piutang tak tertagih pada debit nilainya adalah 11 juta. Jadi pada peraudit di sini juga nilainya adalah 11 juta. Selanjutnya sewa. Sewa di sini nilainya adalah 20 juta dan berada pada sisi debit sebesar 5 juta, sedangkan pada sisi kredit sebesar Rp1.181.333. Jadi pada perauditnya didapatlah nilainya sebesar Rp26.881.333. Selanjutnya yaitu lain-lain. Di sini lain-lainnya itu sebesar Rp19.877.545 dan berada pada sisi debit sebesar 60 juta. Sedangkan pada sisi kredit sebesar Rp9.860.000. Jadi pada perauditnya didapatlah nilainya sebesar Rp17.545. Keterangannya, jadi tadi 11 juta itu didapatkan dari modul 2, sedangkan 5 juta tadi didapatkan dari modul 5. Jurnal koreksinya yaitu yang pertama, jadi berdasarkan pemeriksaan terhadap BBK, terdapat beban komisi penjualan selama tahun 2018 sebesar
60 juta. Maka jurnalnya adalah yang pertama itu beban komisi penjualan di debit sebesar 60 juta dan beban perjalanan diakomodasi di kredit sebesar 60 juta. Yang kedua yaitu berdasarkan pemeriksaan BBK nomor 02 garis miring 11 tanggal 15 bulan 11 2018 pembelian telepon genggam Samsung A7 sebesar 4.500.000. Maka jurnalnya itu adalah yang pertama representasi di jamuan di debit sebesar 4.500.000 dan perlengkapan kantor di kredit sebesar 4.500.000. Yang ketiga yaitu berdasarkan pemeriksaan BBK nomor 02 garis miring 09 tanggal 14 bulan 9 2018 penjualan kardus bekas sebesar 20 juta. Maka jurnalnya adalah yang pertama representasi di jamuan di debit sebesar 20 juta dan beban lain-lain di kredit sebesar 20 juta. Dan jurnal terakhir yaitu berdasarkan pemeriksaan BBK nomor 02 garis miring 01 tanggal 5 bulan Januari 2018. Jurnalnya adalah saldo labanya di debit sebesar 10 juta dan kesejahteraan karyawan di kredit sebesar 10 juta. Saya Rizka Presyamasa akan menjelaskan mengenai skedul utang pajak PT Sugus dengan indeks M2 pada halaman 127. Yang pertama, utang pajak PPh 21 dengan perkelayannya sebesar Rp28.594.359 dan per auditnya sebesar Rp19.928.359 dan ada selisih di debitnya sebesar Rp8.640.000. Selisih ini didapat dari skedul M2.1 yang akan saya jelaskan setelah ini. Selanjutnya, utang pajak PPh 23 perkelayannya tidak ada dan per auditnya sebesar Rp6.275.592 dan di debitnya sebesar Rp1.276.592 dan kreditnya Rp5 juta. Selanjutnya, utang pajak PPh 25 atau 29 perkelayannya sebesar Rp980.800.800 dan per auditnya Rp1.067.627.000 dengan selisih di kreditnya Rp84.560.200. Selisih ini didapat dari rekonsiliasi fiskal. Selanjutnya PPN keluaran perkelayannya Rp17.806.503 dan per auditnya Rp19.431.503. Di debitnya Rp625.000 dan di kreditnya Rp1 juta. Selanjutnya di debitnya juga ada Rp2 juta dan kreditnya Rp18 juta dan per auditnya Rp20 juta. Totalnya untuk per klien Rp1.209.441.662. Untuk per auditnya Rp1.133.263.454. Untuk total debitnya Rp12.541.592 dan di kreditnya Rp108.560.200. Untuk catatan pemeriksaannya, yang pertama, berdasarkan pemeriksaan untuk PPh 21 2018 ditemukan jurnal koreksi pada skedul M2.1. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan potongan PPh 23 dibuat jurnal koreksi yang dapat dilihat pada skedul G modul 5 dan beban operasional pada skedul PL3 sebesar Rp1.276.592. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan PPN keluaran ditemukan jurnal koreksi pada skedul E1 pada modul 2. Skedul PPh 21 PT Sugus indeks M2.1 pada halaman 129. Yang pertama, Diestri, masa kerjanya Januari sampai dengan Desember, statusnya kawin dan tanggungan 1, penghasilan bruto per tahunnya 180 juta, THR-nya 15 juta, dan total penghasilan brutonya 195 juta, biaya jabatannya 6 juta, BPJS atau iuran pensiunnya 7.215.000, jumlah penghasilan netonya 181.785.000, PTKP-nya 63 juta, PHKP-nya 118.785.000 dan PPh 21-nya 12.817.750. Dan untuk data-data nama karyawan lain dapat teman-teman lihat pada halaman 208 sampai 212.
Selanjutnya untuk mencari total penghasilan brutonya ini, penghasilan bruto per tahun ditambah dengan THR. Dan untuk biaya jabatannya 5% dari total penghasilan bruto. Karena biaya jabatan si Destri ini lebih besar dari 6 juta, yaitu 9.750.000, maka dicatat 6 juta. Dan untuk jumlah penghasilan netonya, total penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dan BPJS atau iuran pensiun. Kalau untuk PTKP-nya, karena status Destri ini kawin dan tanggungan satu, maka PTKP-nya sebesar 63 juta. Dan PHKP-nya yaitu didapat dari jumlah penghasilan neto dikurang PTKP. Dan PPh 21-nya ini didapat dari karena penghasilan si Destri ini 181.785.000, maka 50 juta dikali 5% sebesar 2.500.000, dan sisanya 68.785.000 dikali 15% hasilnya 10.317.750, dan hasilnya 12.817.750. Dan selanjutnya total penghasilan brutonya sebesar total penghasilan bruto per tahunnya sebesar 1.283.932, maksudnya 1.283.932.400. Untuk THR-nya 111.492.600. Total penghasilan brutonya 1.033.275.000. Biaya jabatannya 47.913.750. Untuk BPJS atau iuran pensiunnya 43.720.750 rupiah. Jumlah penghasilan netonya 941.640.500 rupiah, dan hasil PTKP-nya 873 juta. Untuk PHKP-nya 255.593.000, dan PPh 21-nya 19.940.255 rupiah. Karena pada halaman 172 terdapat PPh pasal 21-nya yaitu 28.580.000, maka terdapat selisih 8.640.000. Untuk catatan pemeriksaannya terdapat jurnal koreksi utang pajak pada kesejahteraan karyawan sebesar 8.640.000, dan 8.640.000 inilah yang dimasukkan dalam utang pajak PPh 21 pada skedul utang pajak indeks M2. Baiklah, selanjutnya skedul rekonsiliasi fiskal PT Sugus indeks PL5. Yang pertama, laba sebelum pajak per kliennya 4.530.030.536 rupiah, di per auditnya 4.849.579.860 rupiah, dan di debitnya 311.430.702 rupiah, dan di kreditnya 630.980.026 rupiah. Di perbedaan permanennya, yaitu penyusunan positifnya tidak ada, kesejahteraan karyawannya per kliennya 354.351.000, dan di per auditnya 330.163.500, dan ada selisihnya di kredit 24.187.500. Selanjutnya jamuan dan representasi per kliennya 41.965.000, dan di per auditnya 66.465.000, ada selisih di debit 24.500.000. Selanjutnya sumbangan untuk per kliennya 21.500.000, dan di per auditnya 21.550.000. Selanjutnya beban piutang tak tertagih di per kliennya tidak ada, di per auditnya 11 juta, dan di debitnya 11 juta. Beban lain di per kliennya tidak ada, di per auditnya 209.571.662 rupiah, dan di debitnya 209.571.662 rupiah. Untuk pendapatan bunga per kliennya 9.696.765 rupiah, dan di per auditnya 9.928.491 rupiah, dan ada selisihnya di kredit 231.726 rupiah.
Jadi totalnya untuk per klien 4.938.149.371 rupiah. Untuk per auditnya 5.478.351.531 rupiah. Dan di debitnya 556.502.364 rupiah, dan di kreditnya 654.935.800 rupiah. Perbedaan sementara penyusunan akuntansinya di per kliennya 564.191.800 dan di per auditnya 313.521.000, dan ada selisih di kreditnya 250.670.800. Kalau penyusunan fiskalnya di per kliennya 494.766.858 rupiah dan di per auditnya 494.766.858 rupiah. Penyusutan aset tetap sewa guna usaha di per kliennya tidak ada. Di per auditnya 22.003.160 rupiah dan di debitnya 22.003.160 rupiah. Beban sewanya di per kliennya 54.018.700 dan di per auditnya 54.018.700. Jadi hasil total laba kena pajaknya untuk per kliennya 4.956.556.013 rupiah dan di per auditnya 5.265.090.133 rupiah. Di debitnya 578.505.524 rupiah dan di kreditnya 404.265.000. Selanjutnya pajak badan untuk 10% di per kliennya 2.500.000 dan di per auditnya 5 juta. 15%-nya di per kliennya 3.750.000 dan di per auditnya 7.500.000 dan 30%-nya di per kliennya 1.471.066.800 dan di per auditnya 1.549.377.000. Jadi total pajak penghasilannya 1.477.316.800 dan di per auditnya 1.561.877.000 dan ada selisih di debitnya 84.050.200. Ada pajak penghasilan dibayar di muka sebesar 494.250.000 di per kliennya dan di per auditnya 494.250.000. Jadi utang PPh-nya total pajak penghasilan dikurang pajak penghasilan dibayar di muka sebesar 983.066.800 dan di per auditnya 1.067.627.627.000 dan ada selisih di kreditnya 84.560.200. Melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai catatan pemeriksaan. 1. Beban pajak penghasilan di debit 84.560.000 rupiah, utang pajak di kredit 84.560.000 rupiah. 2. Beban pajak ditangguhkan 84.805.902 rupiah, kewajiban pajak tangguhan di kredit 84.805.902 rupiah. Perhitungan beda sementara. Penyusutan aset tetap berada di sisi minus 250.670.800 rupiah. Beban sewa berada di sisi minus 54.018.700 rupiah. Penyusutan aset tetap 22.003.160. Totalnya 282.686.340 rupiah. Tarif 30% 84.805.902 rupiah. Halaman 130. Masa pajak Januari, tanggal setor 9 Februari 2018, jumlah 1.807 rupiah. 1.870.000. Tanggal lapor tanggal 8 Februari 2018. Masa pajak Februari, tanggal setor tanggal 9 Maret 2018, jumlah 1.807.000 rupiah. Tanggal lapor 8 Maret 2018. Maret, masa pajak Maret, tanggal setor 10
April 2018 jumlah Rp1.807.000, tanggal lapor 9 April 2018. Masa pajak April, tanggal setor 7 Mei 2018 jumlah Rp1.807.000. Masa pajak Mei, tanggal setor 8 Juni 2018 jumlah Rp1.807.000, tanggal lapor 7 Juni 2018. Masa pajak Juni, tanggal setor 9 Juli 2018 jumlah Rp1.807.000, tanggal lapor 8 Juli 2018. Masa pajak Juli, tanggal setor tanggal 9 bulan Agustus 2018 jumlah Rp1.807.000, tanggal lapor 8 Agustus 2018. Masa pajak Agustus, tanggal setor tanggal 10 September 2018 jumlah Rp1.807.000, tanggal lapor 9 September 2018. Masa pajak September, tanggal setor 10 Oktober 2018 jumlah Rp1.807.000, tanggal lapor 9 Oktober 2018. Masa pajak Oktober, tanggal setor 9 November 2018 jumlah Rp1.807.000, tanggal lapor 8 November 2018. Masa pajak November, tanggal setor 10 Desember 2018 jumlah Rp1.807.000, tanggal lapor 9 Desember 2018. Total semua jumlah sebesar Rp19.877.000. Klien PT Sugus. Schedule PPh 2001, schedule PPh 21 dibuat oleh diperiksa oleh tanggal indeks M211 periode 31 Desember 2018. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan.